Oh, jam 11. Mana mungkin aku lupa. Kalau aku harus memberikan obat pada ibu. Panggilan dari nomor tadi kenal. Halo. Dengarkan, jangan matikan telepon sebelum mendengarkan. Untuk saya, atau Anda akan menderita. Siapa kamu, dan dengan siapa Anda ingin berbicara? Pencemaran nama baik Anda. Penghinaan Anda. Dan kehancuranmu. Apa? Omong kosong apa ini? Siapa kamu? Saya belum mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya beberapa fotomu. Dan saya bisa membocorkannya kapanpun saya mau. Apa yang kamu inginkan? Siapa kamu? Halo. Halo. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ya Tuhan. Siapa dia? Siapa yang membuat foto-foto ini dan bagaimana caranya? Aku bahkan tidak kenal pria ini. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebelumnya saat aku bersama Ali, satu kesalahpahaman membuatku tidak berkarakter. Dan sekarang, ketika takdir telah memberiku Ahsan, masalah ini telah muncul. Sampai kapan aku harus membuktikan kesalehanku? Saya mendapatkan kembali Ahsan setelah kehilangan dia sekali. Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Halo, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Apa kabarmu? Saya juga baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Apa maksudmu tidak ada apa-apa? Apakah kamu tidak menunggu teleponku? Ya saya. Oke, keluarlah dan lihat. Hari ini cuacanya sangat indah. Saya baik-baik saja di sini. Alina, apakah kamu baik-baik saja? Ya. Saya baik-baik saja. Apakah Anda sedang dalam ketegangan? Tidak, Ahsan, tidak apa-apa. Aku memberitahumu. Baiklah kalau begitu, ada apa? Tidak apa. Oke. Jika kamu berkata begitu. Ngomong-ngomong, beritahu aku apa rencanamu untuk berbelanja besok. Aku harus mengambil beberapa baju dan gelang. Dan itu saja. Dan kami harus mengambil sepatumu. Nyonya. Dan kita harus pergi makan malam. Anda lupa hal yang begitu penting.
Alina, kamu harus selalu bahagia seperti ini. Tetap tersenyum. Saya merasa sangat baik. Saya mengantuk sekarang, jadi aku mematikan teleponnya. Mengapa? Melihat. Ini hari Minggu hari ini dan hari ini kita akan berbicara sampai larut malam. Anda akan berbicara hari ini dan saya akan mendengarkan. Aku punya beberapa fotomu. Dan saya bisa membocorkannya kapanpun saya mau. Tidak, tidak. Alina, kamu tidak apa-apa. Apa maksudmu, bukan? Tidak ada apa-apa. Ibu meminta teh. Oh, Bibi sudah bangun? Ya, dia tidur jam 11. Dan jika kakak menelepon, dia akan bangun jam 12. Oke, katakan sesuatu. Kamu sangat pendiam hari ini. Tidak, Sepertinya kamu tidak ingin bicara hari ini. Oke, pergilah tidur kalau begitu. Kita akan bicara besok, saat kamu sudah segar. Oke, ya lebih baik. baiklah. Allah Hafiz. Nomor salah yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengirimkan gambarnya? Apa yang kamu inginkan? Aku mau kamu, sayangku. Hentikan omong kosongmu. Kita dibuat untuk berbicara omong kosong. Anda menjaga diri sendiri. Dalam beberapa hari, Anda akan mencapai puncak ketenaran. Kesalahan apa yang aku lakukan padamu? Kesalahan apa yang belum kamu lakukan? Wanita yang menjebak suami wanita lain seharusnya bernasib sama denganmu. Saya tidak seperti ini. Hentikan dramamu. Saya akan menelepon polisi. Hubungi mereka. Polisi sangat suka dengan gambar-gambar semacam ini. Halo. Halo. Sudah berapa lama Anda mengalami sakit kepala ini? Dokter, setidaknya 6 bulan. BPM-mu sangat tinggi, dan kecemasan mendasar Anda juga tinggi. Aku akan meresepkan obat untukmu. Cobalah untuk mengurangi beban kerja Anda, dan pergilah bepergian bersama keluarga Anda. Oke, Jika memungkinkan, selesaikan EEG Anda. Jadi tahap stres Anda bisa diukur. oke, dokter. Saya sudah menulis obatnya. Ini akan membantu menurunkan BP Anda, dan stres Anda akan berkurang. Terima kasih banyak dokter. Selamat datang. Lalu apa yang dia katakan? Dia mengatakan itu. Dia akan memberitahu polisi. Apakah gambarmu sudah siap? Aku mengirimmu. Periksa mereka. Saya akan memeriksanya di rumah. Oke, itu. Jika saya bisa mendapatkan 50.000 itu. Anda tidak akan mendapatkan apapun sampai pekerjaan Anda selesai. Anda akan mendapatkan satulah setelah pekerjaan selesai. Saya meminta demi Anda, bukan untuk diriku sendiri. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda mau. Anda tidak akan mendapatkan apapun sekarang. Faktanya makanan yang datang akan dibayar oleh Anda. Saya kelaparan. Aku tidak makan siang karenamu. Saya akan melihat.
Saya tidak tahu kemana dia pergi. Hina juga tidak mengangkat teleponnya. Saya sangat khawatir karena wanita itu. Ketika suaminya pergi, dia juga pergi. Syahzad, di mana kamu? Saya telah menelepon Anda semua hari. Lihatlah waktu sekarang. Apakah kamu peduli padaku? Di mana kamu? Api, Syahzad, beritahu aku. Di mana kamu? saya baru saja datang. Buatkan teh untukku. Katakan padaku, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Masalah apa yang terjadi? Saya menelepon sepanjang hari dan melihat waktu sekarang. Sebenarnya, saya berada di klinik Dr. Tausef. Telepon dalam keadaan senyap. Saya sedang diperiksa. Apa yang telah terjadi? Kamu tidak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa Anda pergi ke Dr. Tausef? Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. BP saya jadi tinggi. Dia memberiku obat. Saya merasa jauh lebih baik. Sampai wanita ini adalah hidupmu, Syahzad. Anda akan mengalami sakit kepala, tekanan darah, dan segalanya. Pastikan tentang hal itu. Dia sakit kepala terus-menerus. Saya akan mengirimkan teh dan air. Tidak, aku akan membawanya sendiri. Halo, Kamu wanita tua, dengarkan aku. siapa yang berbicara? Jangan khawatir siapa. Saya punya foto-foto indah putri Anda. Yang akan ditampilkan di mana-mana. Sampah apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Saya akan menelepon lagi besok. Pada saat yang sama. Setelah foto putri Anda menjadi viral. Halo, Alina. Malam. Mama. Ibu apa? Alina. Hatiku akan meledak terbuka. Pusing. Bukankah BPM-mu semakin rendah? Beritahu saya, Anda datang ke sini. Anda duduk. Saya akan memanggil dokter. Bu, minumlah satu teguk. Silakan. Alina, sudah kubilang padamu, aku tidak menyukainya. Aku akan meminumnya setelah itu. Singkirkan itu, sayangku. Saya akan meminumnya setelah itu. Bu, apa yang terjadi? Bagaimana BP Anda melonjak begitu banyak? Semuanya berjalan baik-baik saja. BP Anda baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi hari ini? Ada hal yang perlu dikhawatirkan. Katakan padaku dulu. Apakah seseorang meneleponmu? Panggilan. Tidak, tidak ada yang menelepon saya. Bu, apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tidak. Tidak ada yang baik-baik saja. Saya mendapat telepon dari seorang pria. Dia bilang dia punya fotomu. Dan dia akan menyebarkannya ke seluruh kota. Aku tidak mengerti Alina. Gambar macam apa ini? Bu, tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir. Dokter berkata sebelum pergi bahwa kamu tidak boleh melakukannya. Harus mengambil stres. Anda menjadi lebih baik setelah banyak kesulitan. Dan tidak ada seorang pun yang mempunyai fotoku. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tetapi, kenapa dia berkata seperti ini? Apa yang dia mau? Apakah kamu kenal dia? Bu, bagaimana aku bisa mengenalnya? Apapun masalahnya, saya akan mengambil solusinya. Saya akan berbicara dengan saudara. Kamu tidak mengambil ketegangan, Bu. Kesehatan Anda akan memburuk, dan dokter baru saja memberimu obat. Anda akan mengantuk, Anda beristirahat. Silakan. Dan jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Saya mendapat telepon dari seorang pria.
Dia bilang dia punya fotomu. Saya tidak dapat memahami Alina. Gambar macam apa ini? Dan dia akan menyebarkan foto-foto ini ke seluruh kota. Kenapa dia berkata seperti ini? Apa yang dia mau? Halo, Halo, Mansur. Kamu ada di mana? saya di rumah. Oke, dengarkan aku dan dengarkan baik-baik. Kamu harus menelpon Ahsan. Dan katakan bahwa kamu dan Alina berselingkuh. Oh, men. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu tinggalkan itu. Lakukan apa yang aku katakan. Dan jika kamu melakukan pekerjaanku, aku akan melakukan pekerjaanmu. Dan jika dia meminta bukti, katakanlah Anda memilikinya. Saya akan mengaturnya untuk Anda. Halo ya, Hambamu. saya tidak mengenali Anda. Tapi Alinamu sangat mengenali pelayan ini. Bicaralah dengan jelas, apa yang ingin Anda katakan? Dan kenapa kamu menyebut nama Alina? Tuan, kamu telah merenggut cintaku. Dan aku bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Sampah apa yang kamu bicarakan? Saya tidak berbicara sampah. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Kami telah menjadi sepasang kekasih sejak kuliah. Pertama, Ali datang di antara keduanya. Sekarang Anda telah menyatakan kepemilikan Anda. Ini salah. Aku akan menghajarmu. Anda bisa melakukannya, Pak. Lakukan. Pekerjaan kami ada di jari. Kita harus menekan beberapa tombol. Setelah itu Alina kamu. Dan cinta kita akan terkenal di seluruh kota. Diam saja. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menjauh dariku dan Alina. Dia hanya milikku. Dia tidak bisa menjadi milik orang lain. Saya mengatakan bahwa jika Anda mau mengambil nama Alina kalau begitu. Wah, apa yang kamu katakan? Saya tidak akan menyebut namanya. Saya tidak akan pernah menyebut namanya. Hanya lakukan satu hal untukku. Keluar dari kehidupan Alina. Datanglah ke kantorku besok, atau jangan hubungi aku lagi. Baiklah. Kapan kita bisa ngobrol di telepon? Lalu kenapa harus saya datang ke kantor? Saya tidak marah karena saya akan pergi dan menemuinya. Bahwa Anda menyerahkan saya ke polisi. Saya tidak begitu naif. Kami telah menjadi sepasang kekasih sejak kuliah. Yang pertama adalah Ali, yang berada di antara keduanya. Sekarang Anda telah menyatakan kepemilikan Anda. Ini tidak benar. Aku ingin kamu keluar dari antara aku dan Alina. Dia hanya milikku. Dia tidak bisa menjadi milik orang lain.
Kamu telah melewati setiap batas hina. Saya tidak menyangka Anda akan jatuh ke level ini. Tapi apa yang telah kulakukan, Syahzad? Kenapa kamu marah padaku? Aku melihatmu lagi bersama orang itu di luar restoran. Kau melihatku? Anda memiliki beberapa kesalahpahaman, Syahzad. Saya tidak pergi kemanapun, dengan siapapun. Saya salah paham? Aku melihatmu sendiri dengan hooligan itu. Mengapa kamu menyalahkanku? Aku tahu, aku tidak pergi kemanapun dan tidak bersama siapapun. Lalu kenapa kamu berbohong? Saya berbohong? Saya berbohong atau Anda menipu saya? Bukankah kamu berdiri di luar restoran dan berfoto selfie dengannya? Ya Tuhan. Jadi itu saja. Anda seharusnya mengatakan tentang selfie sebelum dan saya akan mengingatnya. Anda tidak melihat seorang gadis di sana? Temanku di sana, Anda hanya melihat anak laki-laki di mana-mana. Ya, kanan. Itu pasti teman yang sama, saudara perempuannya. Hah? Tidak, AA. Bukan adiknya, kali ini istrinya, Aksa. Istrinya juga temanku. Hina, jangan berbohong padaku. Hanya kamu yang ada di sana. Tidak ada gadis lain. Baiklah, saya mengerti. Maka Anda pasti ada di sana ketika dia sedang menelepon. Dia bilang aku ada telepon penting. Saya punya untuk mendengarkannya. Bisakah kamu berdiri bersama suamiku? Seharusnya aku meninggalkan suaminya sendirian di sana? Itu adalah batasnya. Kamu membuatku mengembara secara tiba-tiba. Tidak ada wanita di sana saat itu. Oke, aku akan mempercayaimu. Tetapi, dari sekarang, jika aku melihatmu bersama pria itu lagi, aku akan meninggalkanmu di tempat ibumu. Apakah kamu mengerti? Permisi. Maksudmu, aku harus meninggalkan semua teman dekatku. Karena kami memiliki grup kami. Aku punya teman-temanku dan suami mereka. Hampir semuanya sudah menikah sekarang. Sekarang saya tidak bisa mengatakan kepada mereka bahwa suami saya memiliki masalah kepercayaan. Jadi tinggalkan suamimu di rumah. Ini bukan urusan saya. Itu dia. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, Anda akan bertanggung jawab atas hasilnya. Kamu berteman dengan gadis yang salah. Teman-temanku salah. Saya salah. Teman-temanku salah. Latar belakang saya salah. Masa laluku saya satu-satunya yang salah. Kenyataannya hidupku telah hancur dari hari aku menikah denganmu. Dari mendengar semua ini. Jangan teriak hina. Bicaralah dengan tenang. Tetap rendah. Saya akan berteriak. Saya akan berteriak dan memberitahu semua orang bahwa kamu melakukan ketidakadilan terhadapku. Kamu tidak membawaku kemanapun. Dan jika saya pergi kemanapun dengan teman-teman saya, Anda bilang begitu. Banyak batasan pada saya. Sekarang Anda mempermasalahkannya. Saya tidak mempermasalahkan. Kamu dan adikmu mempermasalahkan berbagai hal. Tunggu di sana, saya. Jangan bawa apiku ke sini. Kamu adalah wanita yang seperti itu. Aku adalah suami MU. Kamu telah membuat hidupku seperti neraka. Dengar hina. Kelembutanku. Jangan jadikan itu kelemahanku. Saya memperingatkan Anda terakhir kali. Jangan keluar rumah. Lalu kunci aku. Simpan aku di penjara. Pasang borgol di tanganku dan pasang rantai di kakiku. Lakukan satu hal. Saat Anda pergi,
kunci pintunya dari belakang. Anda mengunci saya di rumah seperti pria yang skeptis. Jika saatnya tiba, saya akan melakukan ini juga. Syahzad, apa masalah Hina? Kenapa dia berteriak seperti ini? Apa dia tidak tahu kalau kita punya pembantu di rumah? Apa pendapat mereka jika kita bertarung seperti ini? Gadis ini telah mengganggu ketenangan rumah ini. Apa yang harus aku lakukan, Api? Aku tidak mengerti bagaimana menjelaskannya pada wanita ini. Dia belum siap mendengarkan apapun. Apa yang dia katakan sekarang? Apa masalahnya? Karena dia, Anda harus menjalani pengobatan secara permanen. Obat bukanlah hal utama. Banyak hal telah memburuk. Aku bahkan merasa malu untuk menceritakannya. Aku tidak tahu teman macam apa yang dia punya. Dia menemui mereka secara terbuka. Apakah hotel? Dan jika saya mencoba menjelaskan, dia berteriak padaku. Dia belum siap mendengarkan apapun. Ini adalah masalah penyesalan. Tapi Syahzad, aku harus berbicara denganmu tentang hal yang sama. Ketika Anda pergi, dia juga pergi untuk digantung, keluar bersama teman-teman. Dan dia kembali sekitar jam 10 malam. Dia pergi dengan sopir dan meninggalkannya di suatu tempat, dan berkeliaran di mobil teman. Syahzad lihat, tidak ada gunanya bertengkar setiap hari seperti ini. Lebih baik Anda mengambil keputusan sekali saja. Sejujurnya aku tidak menyukainya, bahkan sebelumnya. Tapi Anda bersikeras menikahinya. Sekarang pernahkah kamu melihat apa yang terjadi dengan Anda? Kamu benar, Api. Jika saya sudah memikirkannya dan mengambil keputusan, ini tidak akan terjadi. Seorang wanita yang ceroboh. Reruntuhan generasi. Alina. Lihat ini sayang, bagaimana pengaturannya, lihat betapa indahnya itu. Dan lihatlah anting-antingnya. Tahukah kamu, ini dari mahar saya. Itu belum kehilangan kilauannya sampai saat ini. Dan lihat yang ini, bagaimana itu? Sangat cantik. Ayahmu memberiku saat dia pertama kali melihatku. Sungguh, ini luar biasa. Kilauannya belum hilang, bahkan sampai sekarang. Dan Bu, lihat, yang ini cocok dengan yang itu, bukan? Ya, ini cocok. Mereka terlihat sama. Bu, bolehkah aku menyimpan semua ini? Ya, sayangku, jika kamu menyukainya, Anda bisa menyimpannya. Tapi Ibu, kamu memberiku semua ini, tapi kamu tidak melakukannya. Berikan pada Ramsa. Bagaimana saya bisa memberikannya? Ketika dia memberiku ini sebagai mahar, dia berkata bahwa anak perempuan pertama yang lahir harus memiliki ini. Ketika dia menikah. Benar-benar. Benar-benar, itu sangat indah. Dan tahukah Anda bahwa saya menyukai barang-barang vintage ini? Mereka membuat saya terpesona. Oke, beritahu aku ini. Sudahkah Anda menyiapkan daftar undangan? Bu, saya sudah menulis nama-nama orang utama. Apakah Anda sudah berbicara dengan pria dari aula? Biarkan saja sayang, apa yang harus kita bicarakan dengannya? Halaman rumput kami indah. Kita bisa membuat pengaturan di sana. Saya telah menulis nama-nama orang utama. Jika kamu ingat, orang lain, kamu bisa tahu. Aku akan memikirkannya dan memberitahumu. Ada satu hal, Alina. Penerima Balkemail belum menelepon selama berhari-hari. Sepertinya kita menyingkirkannya. Terima kasih Tuhan, Ibu.
dia akan melarikan diri. Setelah gagal, Aku hanya berdoa agar kamu menikah tanpanya. Ada lagi kesalahan. Saya akan mempersembahkan 100 nafal karena bersyukur kepada Allah. aku hanya butuh doamu. Sayangku, Ini kopimu. Bahkan Alina pun tidak bisa membuat kopi jenis ini. Minumlah sekali. Maka Anda akan ingat kopi yang dibuat oleh saya. Bagus sekali. Kamu adalah Ahsan yang kikir. Anda bahkan tidak bisa mengagumi dengan baik. Apa yang akan terjadi pada Alina yang malang? Apa kamu merasa cemas? Ya, sangat. Apa yang telah terjadi? Apakah ada masalah? Arsala, saya mengetahui dari sumber yang sangat pasti tentang urusan Alina sebelumnya. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Alina sama sekali tidak seperti ini. Anda salah paham. Saya tidak salah paham. Saya mengetahui bahwa dia berselingkuh waktu kuliahnya, dan dia masih berhubungan dengannya. Oh, tidak, Ahsan. Seseorang mencoba menyesatkan Anda. Lihat, tidak tertulis di wajah seseorang apa itu, tipe orang seperti apa mereka sebenarnya, dan Anda meninggalkannya. Bagimu setiap orang itu baik. Tidak, Ahsan. Saya sudah lama berhubungan dengan Alina. Dia gadis yang sangat baik dan sopan. Ahsan, semua kesalahpahaman itu karena kakak Syahzad. Dan semua kekacauan itu diciptakan oleh Hina Babi. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai hal itu. Alina sama sekali tidak seperti ini. Anda mengalami semacam kesalahpahaman. Bagaimana saya bisa mempercayainya, Arsala? Perselingkuhannya ada di depan semua orang. Satu orang adalah menyatakan cintanya padanya. Semuanya jelas, dia tahu segalanya tentang dia. Lalu bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Kamu beritahu aku. Bicaralah dengan Alina, Ahsan. Temui dia dan bicarakan hal itu dengan jelas. Dia akan menjelaskan semuanya padamu. Jangan berasumsi hal-hal seperti ini. Oke, minumlah kopimu. Ini akan menjadi dingin. Semua pekerjaan selesai. Pernikahan hanya tinggal beberapa hari lagi. Tapi sangat penting untuk bertemu. Kami berbicara di telepon setiap hari. Kenapa pertemuan itu penting, Ahsan? Dan hanya tinggal beberapa hari lagi dalam pernikahan. Kartu-kartu telah dicetak. Ibu tidak akan setuju. Dia bilang aku harus menutup-nutupinya. Ini semua tidak perlu. Omong-omong, beberapa hal hanya dapat direncanakan setelah pertemuan. Apa masalahnya? Aku sudah bilang. Saya akan memberitahu Anda, ketika kita semuanya tidak bisa dikatakan saat panggilan. Saya akan melakukan sesuatu. Terima kasih banyak. Nada bicara Ahsan tidak seperti sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Dan untuk bertemu sekarang, mungkin si pemeras itu sudah mendekati Ahsan. Jika dia mengirim satu gambar saja ke Ahsan, lalu apa yang akan terjadi? Ya Tuhan, Anda memberitahu saya, apa yang harus dilakukan? Kepada siapa saya harus meminta bantuan? Saya tidak bisa memahami apapun. ada masalah apa sayang? Mama, Ahsan ingin bertemu denganku. Dia ingin bertemu, tapi kenapa? Jika dia ingin bertemu, dia bisa pulang. Bukan hal yang menyenangkan untuk bertemu di luar. Aku tidak tahu, Bu, tapi dia bersikeras.
bahwa dia ingin bertemu, dan hari ini nadanya juga tenang berbeda. Dengar, kamu tidak boleh keluar seperti ini sesaat sebelum menikah. Tapi jika dia bersikeras, maka apa yang bisa saya katakan sekarang? Dia mungkin keberatan. Kamu sebaiknya pergi. Apa yang akan terjadi akan terlihat. Doakan saya. Mengapa kamu gugup? Semoga Anda berada dalam lindungan Tuhan. Mengapa dia ingin bertemu dengannya?